Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sugiarti dengan nomor induk mahasiswa 2121052 dalam program studi hukum keluarga Islam Stai Anaduah Kuala Tungkal. Baiklah, tujuan pembuatan video ini sebagai memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Bapak Z. Haryanto SHMH. Di sini saya akan membahas perubahan tatanan hidup sosial, baik lingkungan maupun kebudayaan. Ada dua kasus yang akan saya bahas. Yang pertama contohnya adalah kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia. Saya akan menghubungkan dengan ilmu ilmiah dasar, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termaksud dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang berkaitan dengan akses ke barang politik yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas perumahan. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Bentuk pelanggaran HAM berat, contohnya ada satu, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok agama dan ras. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dia lakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Pelanggaran HAM dapat dilakukan baik oleh aparatur negara maupun warga negara. Untuk menjaga pelaksanaan HAM berjalan dengan baik, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM dan tahap penyelidikan dan tahap penuntutan. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang kedua itu contohnya ialah tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998 dan Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1998. Yang ketiga, meninggalnya Munir, aktivis HAM pada tanggal 7 September 2004 dalam perjalanan ke Amsterdam. Nah, itulah kesimpulan tentang kasus HAM dan pelanggaran HAM. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.